Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada hari ini, hari Rabu 22 September 2021 dalam acara Renungan Pagi Gereja Galang Ninggiah Abian Basi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, karena kasih setia dan penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari-Mu yang baru dengan kesehatan dan kekuatan yang baru, dan semua itu karena kasih anugerah Tuhan. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat, yaitu Yesaya 40 ayat 1 dan Lukas 9 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah-Mu. Lukas 9 ayat yang ke-11. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini saya akan memberi tema penghiburan dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu sekalian pasti pernah mempunyai masalah atau pergumulan. Apalagi pada saat sekarang ini, pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tentu ada kekhawatiran dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ada beberapa saudara kita yang terpapar dengan virus ini, membuat kita semakin khawatir untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Dia mengerti akan keadaan kita. Pada saat kita jatuh, Dia menolong kita. Pada saat kita sedih, Dia akan menghibur kita. Inilah yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Tuhan menghendaki kita saling menghibur seorang akan yang lain. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dari Yesaya 40 ayat yang pertama, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allah-Mu. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita terima dari nas ini. Firman Tuhan ini disampaikan kepada umatnya Israel, sebab penderitaan umatnya akan berakhir oleh karena kasih-Nya dengan pengampunan dosa. Firman Tuhan ini merupakan nubuatan Nabi untuk orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Kondisi Israel secara politis, sosial, dan ekonomi mengalami kemerosotan, atau bisa dikatakan lumpuh dan tidak berdaya. Israel benar-benar sedang ada dalam pergumulan sebagai bangsa yang ditindas di Babel. Oleh karena itu, nubuatan dari Nabi hendak menghiburkan dan menguatkan mereka sambil mengingatkan Israel untuk kembali kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang akan menolong atau melepaskan Israel dari tanah pembuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin juga dari kita ada pergumulan yang beragam bentuknya, dan masing-masing dari kita berharap pergumulan itu akan segera menemukan solusinya. Namun sebaliknya, ada pula yang sudah pasrah, menganggap pergumulan itu tidak akan mungkin ada solusinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kasih Tuhan kepada umatnya tentunya bukan hanya pergumulan kepada umat Israel. Inilah kabar baik yang kekal, yang akan tetap menerangi kehidupan kita. Kabar baik yang selalu meneguhkan dan menghibur hati kita dalam menjalani kehidupan ini, bahwa Allah adalah kasih. Kasih setia Tuhan adalah harta yang paling berharga yang kita punya dalam hidup ini. Kasih setia Tuhan inilah yang menjadi penghiburan dan peneguhkan hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Inilah yang dicatat oleh penulis Injil Lukas, bahwa kehadiran Allah itu tampak nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Penghiburan dari Allah itu terwujud dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan manusia. Dia membawa penghiburan dengan menerima setiap orang yang datang kepadanya. Dia memberi penghiburan kepada mereka yang sakit dengan membawa kesembuhan. Dan dia hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyatakan kasih Allah yang besar bagi setiap orang yang mau percaya. Tuhan itu memang baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Pada saat kita membutuhkan penghiburan, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan menjamin untuk memberi sukacita, penghiburan, dan kelegaan kepada kita. Matius 11 ayat yang 28 dikatakan, "Marilah kepada yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapa yang di surga, sertai kami sepanjang hari ini, apapun aktivitas yang kami lakukan, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari yang baru dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.